ya, bagaimana Ibu hari ini? Ibu hari ini akan melakukan tindakan, tapi jangan takut ya Bu ya. Sambil tanya, Ibu gimana? Siapa yang menemani kemarin malam tidur di sini dan lain sebagainya, ya. Jadi dialihkan perhatiannya supaya ibu tersebut saat kita melakukan anamnesa atau melakukan tindakan prabedah itu ibunya tidak eh, apa ya istilahnya ibunya bisa mengalihkan sedikit perhatiannya. Jadi ibunya tidak takut. Mengetahui masalah saat ini, ya, menanyakan apa yang ibu rasakan saat ini, ya. Ibu sudah tahu nanti tindakan apa yang akan dilakukan pada ibu, nanti ya. Kemudian mengetahui riwayat penyakit dahulu serta keadaan atau masalah yang mungkin menyertai pada saat ini. Kalau seandainya ibunya punya riwayat penyakit jantung atau riwayat penyakit diabetes, ya, dulu pernah sakit apa saja Bu? Dulu pernah nggak Ibu dulu masuk rumah sakit? Sambil entah melakukan pasang infus kah, pasang kateter kah sambil ditanya ya. Jadi kalau seandainya kita menghadapi seorang pasien itu jangan malah diem saja ya. Bu permisi ya Bu ya, saya mau pasang infus. Langsung aja ambil tangannya kosok-kosok di apa namanya pasang, jangan seperti itu ya. Jadi sambil ditanya supaya ibunya bisa rileks. Sebelumnya pernah masuk rumah sakit Bu? Pernah. Karena apa Bu dulu Bu? Ibunya kok sering banget ya masuk rumah sakit, kasihan gitu ya. Kenapa Bu dulu? Iya saya dulu pernah punya riwayat penyakit jantung. Nah itu kan sudah merupakan suatu penggalian. Loh sudah ada riwayat penyakit jantung ya Bu ya dulu. Nah itu ya. Jadi nanti tapi apa yang disampaikan ke pasien itu menjadi data subjektif nanti. Ya, jangan malah ngomong tapi nanti seandainya setelah ngomong lupa apa yang mau dicatat. Ya, jadi harus benar-benar apa yang kita tanyakan itu bisa menjadi suatu apa ya obat kekhawatiran untuk ibu, tetapi juga harus kita rekam. Ya, walaupun kita sambil masang infus atau sambil memberikan obat, sambil memasang kateter atau kalau perlu diskirin ya diskirin itu cukur rambut pubis ya. Sambil kita bertanya pada pasien, tapi pertanyaan itu merupakan suatu bekal untuk kita saat nanti kita menuliskan data subjektif apa yang dikatakan pasien. Berarti pasien mempunyai riwayat penyakit jantung. Pernah MRS tahun berapa dulu Bu waktu masuk rumah sakit? Nah itu merupakan suatu data subjektif ya. Seperti itu nanti. Kemudian yang kedua menciptakan hubungan dokter dan pasien. Ini siapa sih Jat ini? Ya, silakan kalau mau ke toilet silakan ya. Kemudian menciptakan hubungan dokter dan pasien. Dokter dan pasien ini artinya para medis dan pasien ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita berhadapan dengan pasien, itu jangan monoton. Artinya monoton adalah apa yang harus kita lakukan. Oh, saya mau pasang infus. Ya udah, aku permisi ya Bu ya, saya mau pasang infus. Udah, ambil tangannya. Kemudian pasang tourniquet. Kemudian tepuk-tepuk, cari venanya. Bukan hanya seperti itu ya. Sambil bilang, sambil kalau saya sih senangnya saya bikin guyon ya. Artinya guyon apa? Bu permisi ya Bu ya. Halus banget tangannya Ibu ini. Venanya kelihatan. Coba lihat vena saya Bu. Aduh, vena saya sudah tertutup lemak Bu. Gak ada. Aduh, gimana ya Bu ya gitu. Untung ibunya venanya gede-gede kelihatan Bu ya kelihatan. Gitu. Terus sambil saya tanya, Bu, anaknya berapa? Bu, anak saya 3, Mbak. Yang pertama umur berapa, Bu? Anak saya yang pertama udah kuliah. Aduh, cewek apa cowok, Bu? Cowok, Bu. Mau dong, saya daftar jadi menantunya. Nah, gitu kan ibunya jadi ketawa ya. Jadi kalau apa namanya ngomong sama pasien itu harus ini sedikit-sedikit dikasih joke gitu ya, sedikit dikasih guyonan. Gitu. Jadi ibunya selain nyaman ya, kemudian ibunya perhatiannya bisa dialihkan. Coba kalau kalian sendiri, permisi ya Mbak, saya mau pasang infus. Walaupun perawatnya ganteng, walaupun perawatnya itu, tapi kalau orangnya itu enggak komunikatif itu rasanya kayak, oh,
pasang infus dia aja sakit lagi ya gitu ya. Jadi menciptakan hubungan bidan dan pasien atau dokter dan pasien ya. Tuh. Kemudian menyusun rencana penata laksanaan sebelum, selama, dan sesudah anestesi atau operasi. Kita harus sudah punya rencana, punya intervensi, ya. Begitupun juga kalau kita menyusun asuhan kebidanan kan, atau akan melakukan pelayanan kebidanan kan kita punya intervensi ya, punya rencana. Apa yang akan kita lakukan nanti? Ya, saya mau menolong persalinan. Di dalam proses persalinan itu pasti akan ada sesuatu yang bisa saja terjadi. Tindakan preventif. Kalau seandainya nanti ada terjadi bahu macet, katakan ya, terjadi bahu macet, oh berarti nanti saya harus seperti ini. Oh kalau seandainya nanti kontraksi uterusnya kurang bagus, oh berarti saya harus seperti ini. Ya sama juga dengan tindakan operasi atau tindakan bedah. Pasien ini akan nanti dibedah dilakukan pembedahan pada area abdomen. Kemudian saat proses anestesi, pasien ini pasti akan dianestesi secara umum. Berarti saya akan membutuhkan bed atau tempat tidur yang bisa dinaik turunkan supaya nanti pada saat pasien ini sudah bisa sadar sepenuhnya, pasien ini lebih baik tidurnya agak lebih tinggi supaya tidak pusing. Nah, itu merupakan salah satu contoh intervensi ya, rencana yang akan dilakukan sebelum, selama, dan sesudah anestesi atau sesudah operasi. Ya. Obat-obatan apa saja yang akan saya perlukan? Kalau nanti ibunya akan dilakukan tindakan bedah, setelahnya pasti saya akan membutuhkan antibiotik dan anti nyeri. Katakan ya. Itu merupakan suatu rencana penata laksanaan sebelum, selama, sesudah anestesi. Pasien nanti dan pasien ini nanti akan terpasang infus selama 12 jam atau malah 24 jam. Berarti saya membutuhkan tiang infus atau standar infus di ruang perawatan, ya, di kamar perawatan, atau tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan sebelum, selama, dan sesudah anestesi atau tindakan bedah. Ya. Dan yang paling penting adalah inform consent. Persetujuan tindakan medis itu tidak boleh sampai terlewatkan. Ya. Persetujuan tindakan medis itu bukan hanya ibu, bapak, permisi, ini ibunya akan dilakukan tindakan bedah sehubungan dengan penyakit yang diderita. Ya, saya minta tanda tangannya. Bukan hanya seperti itu. Inform consent ini adalah melakukan memberikan informasi tentang apa yang akan dilakukan terhadap pasien, tentang apa yang setelah tindakan, apa yang harus dilakukan setelah tindakan, itu termasuk pada inform consent. Pak, ibu ini akan dilakukan tindakan seksual karena sehingga panggung tindakan masuk kamar operasi, ibu akan dibius. Ya, ibu akan dibius. Nah, setelah tindakan, ini singkatnya saja ya, kalau penjelasannya banyak ya. Setelah pembedahan nanti, setelah operasi, ibu tetap tidak boleh makan tidak ada muntah ya, ibu baru boleh putih. Nanti setelah 6 jam ibu baru boleh makan bubur ya. Ya, jadi seperti itu
etika ataupun tata cara informed consent, baru bapak ibunya atau pasien dan keluarga diminta untuk tanda tangan. Bagaimana kalau ibu bapak setuju, silakan tanda tangan di sini. Itu namanya informed consent, ya. Persetujuan tindakan medis. Nah, kemudian penilaian catatan medis. Sebelum seorang pasien itu dilakukan tindakan bedah, maka akan ada penilaian catatan medis. Yang pertama adalah membedakan masalah obstetri atau ginekologi. Ya, awal pembelajaran sudah saya singgung. Apa perbedaan dari obstetri dan ginekologi? Kalau obstetri itu lebih mengarah ke kalau obstetri itu lebih mengarah ke kehamilan, persalinan, nifas, ya, baik itu ke fisiologis maupun itu ke yang sedikit patologis. Ya. Nah, kemudian kalau ginekologi itu akan lebih banyak mengarah ke komplikasi sedikit pada kehamilan, persalinan, dan nifas, tetapi lebih banyak ke arah keganasan. Ya, mioma, kista, ya, banyak lagi ya. Dengan masalah non obstetri yang terjadi pada kehamilan. Ya. Kemudian jenis operasi yang direncanakan apa? Ya, jenis operasi yang direncanakan apa? Contohnya, kalau hanya dia mengambil kista, dia mengambil mioma uterinya, miomanya ya, miom ya, yang sering kita dengar adalah mioma. Mioma hanya mengambil miomanya saja atau semua. Nah, artinya histerektomi. Histerektomi itu mengambil seluruh rahim dan ini perangkatnya, rahim dan perangkat. Jadi ada beberapa yang masih menyisakan ovariumnya, ya, tetapi tetap tidak bisa menstruasi karena tidak ada salurannya, ya. Tapi hormonalnya dia masih bisa, masih punya estrogen. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang rahimnya sudah diambil sampai dengan ke indung telurnya, ya, jadi ya sudah, berarti dia tidak punya estrogen lagi. Ya, seorang perempuan itu kan yang membuat kulitnya halus, yang membuat dia bisa menstruasi, yang membuat ya kan, perbedaannya seperti orang yang masih wanita usia subur dengan orang yang sudah menopause. Kalau orang yang sudah menopause itu kan berarti sudah tidak punya estrogen lagi. Kalau orang yang sudah menopause kan berarti orangnya sudah tidak punya estrogen lagi. Nah, berarti kalau sudah seperti itu sama dengan orang yang diambil indung telurnya. Kalau sudah diambil indung telurnya, hipotalamus ini bilang, estrogen kamu keluar loh. Tapi sudah tidak ada yang tempat untuk memproduksi estrogen lagi. Jadi dia nggak punya estrogen, ya. Tapi kalau seandainya indung telurnya itu masih disisakan, ya, jadi yang diambil itu cuma tempat bayinya saja, rahimnya saja. Nah, itu dia masih punya estrogen, ya. Sehingga walaupun dia tidak menstruasi, tapi dia tidak akan punya keluhan seperti orang-orang yang menopause, ya, hot flashes atau panas pada saat malam hari. Nah, itu biasanya bisa terjadi. Kemudian indikasi atau kontraindikasi, ya, saat dilakukan tindakan bedah, ada atau tidaknya kemungkinan terjadinya komplikasi atau faktor penyulit. Ya. Obat-obatan yang pernah sedang akan diberikan untuk masalah saat ini yang kemungkinan dapat berinteraksi dengan obat atau prosedur anestesi. Jadi penting sekali kita tanyakan kepada pasien obat-obatan apa yang dikonsumsi sebelum ini, sebelum akan dilakukan tindakan bedah ini. Ya, saya itu biasanya sakit gigi, suka minum asam mefenamat atau antalgin atau mevinal, ya sejenisnya. Ya. Ibu kapan terakhir minum? Kemarin, ya. Nah, itu pasti akan nanti berpengaruh, ya. Apalagi sebelum 24 jam. Sebelum 24 jam tindakan bedah dilakukan, biasanya akan sangat berpengaruh terhadap tindakan anestesi yang dilakukan. Jadi penting sekali kita tanyakan bahwa obat-obatan apa saja yang akan diberikan, obat-obatan apa saja yang sudah dikonsumsi sebelum tindakan bedah yang nantinya bisa berpengaruh terhadap efek anestesi.
ya. Jadi khususnya obat-obatan anti nyeri. Obat-obatan anti nyeri itu sangat akan berpengaruh terhadap proses anestesi. Ya, biasanya kita akan membutuhkan lebih banyak obat-obatan anestesi karena itu tadi pasien sebelum diberikan obat anestesi, pasien sudah minum obat-obatan atau masih ada efek obat-obatan yang dikonsumsi, khususnya obat anti nyeri yang dikonsumsi. Sehingga nggak mempan, obat anestesinya ini nggak mempan, harus dosisnya lebih ditingkatkan. Selanjutnya ada hasil-hasil pemeriksaan penunjang atau laboratorium yang diperlukan. Sebelum tindakan bedah, pasti seorang pasien itu diharuskan untuk melalui proses pemeriksaan penunjang, khususnya pemeriksaan laboratorium, seperti pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap, atau kalau perlu memang fungsi ginjal, fungsi jantung, dan lain sebagainya. Ya, atau foto torak. Kalau sekarang kan harus foto ini ya, foto torak ya, untuk melihat karena pandemi, untuk melihat bagaimana fungsi paru-parunya, adakah yang mengarah ke ini ya COVID-19. Contohnya seperti itu. Nah, ini pemeriksaan pasien anamnesa. Penting tentang riwayat penyakit yang dapat menjadi penyulit atau faktor resiko tindakan anestesi. Seperti adanya penyakit asma, hipertensi, jantung, ginjal, gangguan pembekuan darah. Nah, ini harus kita tanyakan. Apakah ibu punya riwayat penyakit yang menaun, yang lama, seperti sesak nafas? Ya, kalau ibunya tidak tahu asma, tapi asma ini sudah mulai banyak dikenal oleh banyak orang ya. Sesak nafas Bu ada, asma tidak ada. Ibu pernah tensinya sampai tinggi? Tidak pernah. Ya. Ada penyakit jantung Bu, dada berdebar-debar, kemudian nyeri dada, tidak ada. Nyeri dada sebelah kiri tidak ada. Kemudian pernah ada buang air kecil atau pipis yang tidak lancar, atau nyeri perut yang sangat, ya, atau penyakit kuning. Nah, itu merupakan pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk riwayat penyakit ginjal. Ya. Kemudian pernah nggak ibu kena pisau yang darahnya tidak lama atau tidak berhenti-berhenti? Itu bisa terjadi gangguan pembekuan darah. Itu harus kita tanyakan pada pasien ya, supaya kita tahu bahwa tidak ada riwayat penyakit yang nanti akan mempersulit tindakan anestesi. Emangnya kenapa Bu kalau seandainya terjadi penyakit-penyakit tersebut pada tindakan anestesi? Ya kan khawatir pasiennya sudah tidak sadar, kemudian ternyata ada asma, ya jadi kita kan harus memperbaiki kondisi ibunya. Riwayat operasi atau anestesi sebelumnya. Kalau operasi perut, abdomen, SC itu biasanya terlihat ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang mungkin tidak terlihat, walaupun hanya ini ya tidak terlihat, harus ini seperti sudah ditumbuhin rambut ya, atau mungkin di daerah-daerah yang di belakang ini di punggung yang sulit untuk dilihat orang lain ya. Nah, itu biasanya harus kita tanyakan. Ibu pernah operasi sebelum ini, Bu? Karena nanti akan berhubungan dengan obat-obatan anestesinya. Ya. Riwayat alergi, riwayat pengobatan, kebiasaan merokok, alkohol, dan obat-obatan. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi obat-obatan anestesi. Ya. Obat-obatan anestesi yang diberikan pada orang dengan ini ya perokok berat, kemudian pengkonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, ya narkoba, itu pasti akan membutuhkan anestesi dosis tinggi, ya. Karena pernah dengar nggak obat-obatan anti nyeri yang di dalamnya ada sedikit obat-obatan yang bersifat narkotik, ya, untuk mengurangi nyeri. Nah, itu apabila kita sering mengkonsumsi obat-obatan tersebut, obat-obatan anti nyeri itu,
ya, maka saat kita membutuhkan obat bius itu harus dengan dosis tinggi, ya, karena nggak mempan lagi, termasuk orang-orang dengan perokok berat. Riwayat alergi juga harus kita tanyakan, dikhawatirkan ada alergi terhadap obat yang akan diberikan pada saat ibu tersebut sudah dalam kondisi dibius atau di anestesi. Pemeriksaan lengkap, tinggi, berat badan, tanda vital lengkap berhubungan dengan dosis obat yang akan diberikan. Pada kasus obstetri sebelum operasi perlu dipastikan kesejahteraan janin, khususnya pada SC, ya, seksio sesarea, pada saat ibu tersebut akan dibius atau di anestesi, maka perlu dilakukan kesejahteraan janin. Nah, sedikit contoh. Pada saat saya bekerja dulu, ya, masih bekerja di rumah sakit, ini beneran terjadi, ya, dan terjadi pada saudara saya sendiri. Pada saat saudara saya setelah kecelakaan, ya, hamil sudah 9 bulan, kecelakaan naik motor, kemudian dia terjadi solusio plasenta, ya. Nah, pada saat dilakukan SC secara situ itu segera, ya. Dilakukan SC secara situ, oke, malam itu juga dilakukan SC. Nah, kemudian pada saat setelah bayinya lahir, karena ibunya terjadi garotak ringan, ya, sehingga harus dilakukan operasi biusnya itu bius total. Nah, setelah bayinya lahir, bayinya ini nggak nangis, bayinya nggak nangis karena apa? Bayinya ikut atau terkena dampak dari anestesi total ini tadi, ya, sehingga bayinya tidak nangis pada saat setelah lahir. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat kasus obstetri dilakukan operasi, ya, harus benar-benar diperhatikan kesejahteraan janinnya dengan fetal monitoring. Fetal monitoring dari mana, ya, nanti kalau seandainya ada sebelum operasi, dia pasti akan sering-sering dilihat DJJ-nya, detak jantung janinnya, ya. Atau bisa juga dipasang NST, non stress test. Nah, ini dalam tindakan operasi dikenal 2 jenis anestesi, ya, 3 jenis anestesi. Ya. Ada anestesi lokal, ada anestesi regional, dan ada anestesi umum. Anestesi lokal prinsipnya adalah melakukan blocking terhadap syaraf yang menuju dan keluar dari lokasi yang akan ditindak, sehingga tidak ada impuls yang dihantarkan dan tercipta keadaan anestesi. Anestesi lokal ini hanya kalau seandainya kita mau menjahit vagina, ya, atau menjahit perineum, ya, menjahit perineum pada saat kita setelah melakukan episiotomi atau terjadi robekan pada perineum, ya. Saat terjadi robekan pada perineum atau saat kita setelah melakukan episiotomi, kita akan memberikan anestesi lidokain, ya, lidokain pada perineum. Nah, itu namanya anestesi lokal. Anestesi lokal di mana kita melakukan anestesi hanya di daerah itu saja, yang nanti akan tercipta keadaan anestesi, tercipta keadaan sarafnya itu kita hentikan dulu, ya. Akan terasa apa-apa, hanya dengan suntikan lokal. Suaranya tidak jelas. Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Ya. Kemudian ada lagi yang kedua, anestesi regional itu melakukan blok pada ketinggian tertentu di syaraf spinal. Jelas Ibu. Jelas.
ini anestesi ya, tidak teraba, itu hanya di bagian perut sampai kaki. Tangannya masih bisa bergerak, si pasien masih bisa, itu namanya anestesi regional. Ya, bisa jenisnya spinal block, epidural block, dan kombinasi. Ya, kalau si SC ini biasanya dia hanya spinal block. Ya, spinal block itu dimasukkan obat anestesinya itu melalui spinal. Spinal itu di belakang ya, apa namanya ini, tulang belakang ini ya, ada namanya spinal. Ya, nah itu namanya anestesi regional. Kemudian ada lagi yang namanya anestesi lokal. Anestesi lokal atau anestesi umum. Kalau anestesi umum prinsipnya ini memberikan keadaan analgesi, relaksasi otot, dan penurunan kesadaran. Ya. Nah, kalau anestesi umum berarti si pasien ini ditidurkan. Ya, saya sendiri juga pernah SC, pernah operasi pada pengambilan ini ya, tumor juga pernah. Nah, kalau saat SC dulu saya masih bisa berkomunikasi, ditanya dokternya saya masih ngomong, ya disuruh meluk anak saya masih bisa, ya. Tapi kalau pada saat saya di anestesi umum, berarti setelah disuntik di infus, saya nggak sadar, dan saya kayak tidur. Mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang, saya baru dibangunkan. Itu rasanya seperti tidurnya cuman tidur sebentar udah bangun lagi ya. Tapi ternyata berjam-jam. Ya, itu namanya anestesi. Nah, dia tujuannya adalah susunan saraf pusat sehingga menurunkan kesadaran. Ya sadar udah, ya kayak orang tidur gitu. Ya, tahu-tahu udah selesai, operasinya udah selesai. Ya. Nah, persiapan terhadap anestesi regional dan umum itu informed consent dalam anamnesa perlu diketahui adanya riwayat penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu termasuk fungsi jantungnya, ya. Kemudian respirasi seperti tadi penyakit asma, ya, sesak nafas, hepar di hati dan termasuk juga ginjal. Metabolik itu juga termasuk ke ginjal ya, dan kelainan pembekuan darah serta alergi obat itu yang perlu diketahui pada saat kita melakukan informed consent sebelum tindakan bedah untuk dilakukan anestesi regional dan umum. Ya. Kalau lokal sih saya rasa nggak perlu ya, maksudnya bukan nggak perlu terlalu detail ya, tapi biasanya kita tanyakan, Bu, ada riwayat penyakit alergi nggak? Ya, alergi itu kan bisa memicu obat yang kita masukkan. Semua obat yang kita masukkan ke dalam tubuh pasien itu bisa memicu alergi apabila di dalam obat itu terdapat komposisi yang salah satu komposisi itu pasien ini alergi. Ya, walaupun itu hanya anestesi lokal. Ya. Puasa 6 jam untuk operasi elektif itu yang direncanakan ya. Ada elektif, ada sito. Kalau elektif itu adalah yang direncanakan, kalau sito itu adalah yang segera ya, saat itu juga ya. Tiba-tiba. Pemakaian NGT atau kumbal lambung untuk emergensi saja, tidak perlu selalu ya NGT. NGT itu selang nasogastrik tube. Nasogastrik tube itu yang dimasukkan melalui hidung sampai dengan ke lambung. Fungsinya biasanya untuk kumbal lambung pada orang-orang yang terjadi reflux atau muntah. Ya. Jika terjadi kondisi emergensi baru dipasang, kalau tidak usah. Lambung dikosongkan untuk menghindari regurgitasi yang berakibat aspirasi pneumonia. Pasien hamil rencana SC sebaiknya berbaring miring sebelum induksi anestesi gigi. Gigi palsu ya, ini kok nggak ada. Sorry. Ya. Nah, ya. Gigi palsu dan sejenisnya yang potensial masuk ke trakea harus dilepaskan. Ya. Puasa 6 jam sebelum operasi.
Tapi kalau seandainya memang itu sito, ya nggak perlu. Nah, tindakan pasca bedah. Tindakan pasca bedah, pasien dimonitor ketat terhadap komplikasi anestesi dan komplikasi bedah. Terhadap anestesi, ya, pada anestesi umum itu pengawasan diutamakan pada RB. RB itu pembebasan jalan nafas. Ya, jadi pasien kalau bisa tidak perlu pakai bantal dulu supaya lurus jalan nafasnya. Kalau pakai bantal kan harus naik dulu ya. Jangan lupa tensi, ya. Tensi harus stabil karena efek anestesi itu biasanya ke kardiovaskuler, ya. Jadi peningkatan sedikit atau penurunan juga bisa, ya. Perlu menunggu bising khusus untuk bisa diberikan intake oral, ya. Tapi kalau sekarang biasanya nggak perlu menunggu sampai bising khususnya aktif. Bagaimana kita menandai bising khusus aktif? Biasanya kan udah tanya ya, Ibu sudah bisa kentut? Ya, itu merupakan tanda bahwa bising khusus atau pencernaannya sudah mulai bekerja dengan normal. Ya. Otomatis kalau yang regional pada saat SC dari perut ke bawah. Nah, perut ini kan isinya juga ada saluran pencernaan dan lain-lain ya. Nah, itu ikut di anestesi. Maka dari itu harus normal dulu, dia harus bekerja normal dulu baru bisa menerima makanan. Takutnya kalau nggak gitu nanti ibunya muntah. Karena dikembalikan, jadi pencernaannya nggak bisa menerima. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Selanjutnya kita lanjutkan minggu depan ya, karena sudah waktunya 2 menit lagi. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Nanti akan ada tugas ya, tapi tugas itu dikumpulkan 2 minggu lagi. Jadi minggu depan saya masih masuk materi, minggu depannya lagi sudah presentasi untuk tugas ya. Jadi saya minta nanti yang dikumpulkan satu kelompok, ya ini tugas kelompok dulu, belum tugas individu ya. Tugas kelompok nanti yang dikumpulkan adalah PowerPoint dan makalah ya. Jadi satu kelompok mengumpulkan PowerPoint dan makalah. Nah, PowerPoint dan makalah itu nanti silakan dikumpulkan ke classroom ya. Yang belum bergabung ke classroom, silakan bergabung ke classroom. Nanti dikumpulkannya ke sana ya dalam bentuk Word dan dalam Word dan poin sampaikan pagi ini. Saya akhiri sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.